Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan alam, rupanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan keberkahannya dilimpahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Judul tausiah pagi ini adalah manusia sebaik-baiknya adalah orang yang beriman dan yang beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh itu merupakan khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia. Seperti tersirat dan tersurat dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh itu adalah sebaik-baiknya manusia. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi predikat kita menjadi orang yang beriman itu seperti apa agar iman kita diakui oleh Allah SWT. Sebab cuma dasar iman kita bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Justru itu keimanan kita harus dijaga, keimanan kita harus dipupuk dengan kebaikan agar keimanan kita ini tidak merosot, tidak down, tidak berkurang, tidak melemah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah sering mengetahui bahwasanya agar keimanan kita terus stabil istiqomah, kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kaum muslimin, jangan sekali-kali kita untuk berniat atau berencana untuk melakukan sesuatu yang kejelekan, melakukan sesuatu melanggar perintah Allah dengan tujuan karena mencari harta, karena kepepet dan lain sebagainya. Maka kita iman harus kita pertahankan. Bagaimana situasi dan kondisi yang telah mengalami kita harus tetap beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun kita berada. Di masjid kita beriman, apalagi di masjid. Ketika kita ibadah beriman kepada Allah, takut kepada Allah. Jangan sampai ketika ibadah salat kita main-main. Usahakan kita berkonsentrasi khusyuk, fokus di dalam salat. Beriman kepada Allah. Syarat utama manusia selamat di dunia dan di akhirat adalah beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman dengan rukun iman yang 6 dan juga mengamalkan iman-iman lain cabang-cabangnya, seperti al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman, malu itu adalah sebagian dari iman. Maka kita budayakan malu. Dalam hal ini malu ketika kita ingin berbuat atau melaksanakan sesuatu yang
menurut akal pikiran kita sehat, akal sehat kita ini tidak baik, tidak pantas, tidak cocok, tidak sesuai, kita harus malu. Seorang ustadz umpamanya melakukan atau berbicara atau berkumpul dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keustadannya umpamanya. Nah, kita ini harus malu. Nah, jadi bagaimana caranya agar wibawa aura kita ini dinilai baik di sisi Allah dan di hadapan manusia? Jadi rasa malu. Jadi kita berbicara umpamanya yang kotor-kotor, ya kita harus malu. Melakukan sesuatu yang tidak senonoh di depan publik, kita harus malu. Berbicara yang kontroversi, kita juga usah malu. Ya. Jadi al-haya'u minal iman, malu sebagian dari iman, maka kita usahakan beriman kepada Allah semuanya. Sabar, bagian dari iman, cabang iman. Menuntut ilmu, cabang dari iman. Watlub li ilmin summa lakin hul wara adim kalama rabbi wathur tusamu. Carilah ilmu, summa lakin hul wara, kemudian ajarilah manusia, adim kalama rabbi, dan agungkanlah firman Allah, agungkanlah syiar agama Allah. Watur tusomu, dan kamu harus bersuci baik fisik maupun batin. Tusomu, maka dijaga oleh Allah. Itu dalam kitab Subul Iman. Jadi yang namanya keimanan itu luas, yang harus kita usahakan. Kita mempunyai cabang-cabang iman tersebut dijaga, dilaksanakan, dipegang teguh. Sebab paling tingginya iman adalah qaulul la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, dengan melaksanakan apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah tersebut, mengimani dan mengamalkan apa itu ajaran la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib diibadahi selain Allah, kecuali Allah. Nah, mengamalkan itu semua, bertauhid kepada Allah, itu cabang iman yang paling tinggi, rukun iman yang paling tinggi. Maka cabang iman yang paling rendah, imatatul ada anit tarik, yakni imatatul ada anit tarik, membuang duri di jalanan. Nah, ini merupakan cabang iman yang paling rendah. Jadi seandainya kita tidak mampu dan tidak mau itu membuang duri di jalanan atau membuang sesuatu yang menghalangi jalan, ibarat ada pepohonan, ada apa aja yang menghalangi jalan, mungkin ada ular, ya. Kalau kita mampu untuk mengusirnya, ya usir. Kalau kita tidak mampu, ya bagaimana? Itu kan berisiko. Yang mungkin kita yang lari. Nah, yang kita mampu kita buang di jalan. Nah, itu diantaranya menjalankan iman. Makanya orang yang beriman khairul bariyah, orang yang sebaik-baiknya manusia. Banyak iman-iman dalam cabang iman ini. Sabar, bagian dari iman. Takwa, bagian dari iman. Banyak, ada 77, ya. Kaum muslimin rahimahullah, itu yang pertama, sebaik-baiknya manusia itu orang yang beriman kepada Allah, kepada hal-hal yang wajib diimani. Kemudian yang kedua,
orang-orang yang beramal soleh. Beramal soleh, amal ya'mul amalan, migawe, berbuat, itu namanya amal, melakukan amalan. Kalau fa'ala, mengerjakan, nah, bekerja, fa'ala yaqulu fa'lan. Amal soleh, saleh, saleh itu baik, bagus di sisi Allah, dipandang segi manusia, segi hukum adat pun bagus, menurut hukum akal pun bagus. Jadi menurut adat kebiasaan, oh ini baik, itu hukum adat. Hukum akal tentang tauhid, tentang apa saja yang berhubungan dengan tauhid, itu namanya hukum akal. Seperti Allah itu wajib hukumnya menurut akal ada. Kalau Allah tidak ada, macam mana yang mengurusin dunia ini siapa? Jadi wajib menurut akal, hukumnya wajib, hukum akal. Mustahil menurut hukum akal Allah tidak ada, wajib ada menurut hukum akal. Nah ini. Kemudian hukum syara ada 5, ya. Yaitu wajib, mandub, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah itu hukum syara. Semuanya harus kita pelajari agar kita mengetahui, agar kita tidak terjerumus, terperosok di dalam hal-hal yang haram, dalam hal-hal yang syubhat, dalam hal-hal yang makruh. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sebaik-baiknya manusia itu orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh sebab itu usahakan kita keimanan, meluangkan waktu, satu untuk memperkokoh keimanan, dan yang kedua untuk bisa beramal soleh. Entah menyisihkan dana sekecil apapun, entah berniat membantu orang semampu kita, dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Insyaallah akan disambung kembali di dalam kesempatan yang lain. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semuanya, pada pemirsa semuanya yang telah membantu atau menonton, dan juga jangan lupa like, subscribe ya, serta komentar serta share jika ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan ini dakwah kita terus berjalan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.